Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Seperti yang kita ketahui dan kita pelajari, saat kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar kecilnya pahala tersebut tergantung perbuatan baik apa yang kita lakukan. Bahkan sampai istimewanya, ada beberapa perbuatan baik yang mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Masya Allah, sungguh luar biasanya 3 perbuatan tersebut. Tapi, pernahkah sahabat berpikir, jika ada pahala jariah, apakah ada kebalikannya, yaitu dosa jariah? Simak penjelasannya. Jadi, jika ada pahala jariah, apakah ada dosa jariah? Ya, benar. Tidak hanya pahala jariah saja. Ada juga istilah dosa jariah yang harus diketahui oleh sahabat muslimin. Secara umum, dosa berarti perbuatan tercela atau maksiat. Baik itu pahala jariah maupun dosa jariah, keduanya sama-sama dalam artian, yaitu amal tersebut terus-menerus mengalir, bahkan sampai dikubur pelaku yang mengamalkan. Dosa jariah akan selamanya diberikan kepada pelaku amal buruk, meski ia sudah tidak lagi mengerjakannya, selama ada manusia yang masih mengikuti perbuatan buruk. Maka dosanya akan terus mengalir sekalipun ia telah dikubur di dalam tanah, seperti dinukil dari buku. Memang untuk dibaca. Kisah Islami inspiratif pembangun jiwa oleh Rian Hidayat. Terkait istilah dosa jariah tidak dijelaskan dalam Al-Quran, namun ada sebuah konsep serupa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mensunahkan atau mempelopori suatu sunnah yang baik, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mensunahkan atau mempelopori satu sunnah yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Lalu, apa saja yang termasuk dosa jariah? Menukil dari buku. Jangan baca buku ini jika belum ingin taubat. Susunan Ustazah Umi Khalil. Seseorang bisa mendapat dosa jariah karena 3 penyebab. Pertama, dia menjadi pelopor dari satu dosa, meski dia tidak mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Namun, apa yang dilakukannya menjadi sebab orang lain melakukan sesuatu dosa. Yang kedua, mengajak orang lain untuk melakukan dosa yang dilakukannya. Maksudnya, orang lain melakukan dosa karena ajakan atau pernah diajak olehnya untuk melakukan suatu dosa. Yang ketiga, menyediakan sarana bagi orang lain untuk melakukan suatu dosa atau membuat kebijakan dengan mengizinkan suatu tempat dipergunakan untuk melakukan kemaksiatan. Menciptakan maksiat atau tradisi buruk termasuk ke dalam dosa jariah. Contohnya seperti perselingkuhan, judi, minuman alkohol, fitnah, pembunuhan, menyebarkan foto atau video, dan segala sesuatu yang menimbulkan kehancuran. Bisa itu menyebarkan sesuatu yang membuat nafsu lawan jenis dengan gayanya, auratnya, dan sebagainya, atau menyebarkan hoaks, fitnah, tuduhan. Menyebarkan hadis palsu, dipercayai banyak orang, diamalkan oleh sebagian orang, atau intinya mengajarkan sesuatu yang membawa kepada mudarat atau keburukan baik yang besar ataupun yang kecil.
seperti mengajak orang lain untuk bermaksiat. Seorang guru memperbolehkan anak didiknya untuk berpacaran, atau memperbolehkan adiknya atau anaknya untuk bermaksiat atau semisalnya, dan tindakan lain yang dilarang agama. Dalam sebuah hadis pernah disebutkan bahwa anak Adam yang pertama kali membunuh akan terus menanggung dosa akan tindak pembunuhannya tersebut karena ia adalah pelaku pertama pembunuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak satupun jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu, karena dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan." Selain itu, mengajak seseorang pada perbuatan mungkar dan mereka mengerjakannya karena ajakan tersebut termasuk ke dalam salah satu bentuk dosa jariah. Dosa tersebut akan terus mengalir meski orang yang mengajak telah berhenti melakukan maksiat. Lalu, bagaimana cara menghapus dosa jariah? Dijelaskan dalam buku Cara Bertobat menurut Al-Quran dan Sunnah tulisan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd. Cara menghapus dosa jariah ialah bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar tobat, melainkan tobat nasuha. Tobat nasuha artinya dilakukan dengan sepenuh hati dan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat seperti ini harus dikerjakan untuk segala jenis dosa, tidak hanya dosa jariah, melainkan juga dosa-dosa kecil. Apabila dosa jariah tersebut berkaitan dengan manusia lain dan hak-hak mereka, maka diperlukan dua syarat. Pertama, meminta ridho kepada yang terzolimi. Kedua, membayar kewajiban-kewajiban yang wajib dibayarkan kepada mereka. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua terhindar dari dosa jariah dan tetap beristighfar setiap waktu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.